Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas IT 204, nomor induk mahasiswa 220401010196. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai konflik manajemen dalam materi estetika humanisme. Oke, langsung saja kita buka. Untuk yang pertama perlu dipelajari dari manajemen konflik adalah latar belakangnya dulu. Latar belakang dari konflik itu apa dulu? Uh, Latar belakang terjadinya konflik adalah penting untuk dipahami dalam konflik manajemen karena memahami akar penyebab konflik membantu mengidentifikasi cara-cara yang efektif untuk mengelola dan analisis konflik manajemen. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi latar belakang terjadinya konflik antara lain sebagai berikut. Perbedaan nilai dan keyakinan. Nah, paling banyak yang terjadi di Indonesia adalah latar belakangnya ini, perbedaan nilai dan keyakinan setiap masing-masing individu. Konflik seringkali muncul akibat perbedaan nilai, keyakinan, dan norma di antara individu ataupun kelompok. Perbedaan dalam pandangan tentang agama, etika, dan pola pikir bisa menjadi sumber perselisihan yang serius, apalagi di Indonesia banyak suku, banyak bahasa dan lain-lainnya, jadi bisa menyebabkan konflik berkepanjangan dari perbedaan nilai, keyakinan, ataupun norma dalam masyarakat. Tidak cocokkan tujuan dan kepentingan. Nah, konflik bisa ditimbulkan ketika ada ketidakcocokan tujuan atau kepentingan bersama antara berbagai pihak. Ketika setiap pihak berusaha mencapai kepentingan dan tujuan masing-masing, terkadang ada tumpang tindih atau pertentangan dan menyebabkan gesekan sumber daya. Ketika sumber daya yang terbatas, persaingan atas sumber daya yang terbatas seperti uang, waktu, fasilitas menyebabkan konflik di antara individu atau kelompok untuk berkompetisi mendapatkan akses ke sumber daya tersebut. Perbedaan komunikasi, kesalahpahaman, dan kegagalan dalam komunikasi bisa menyebabkan konflik. Jika pesan tidak disampaikan dengan jelas atau menjadi interpretasi yang salah, hal ini bisa menyulut konflik. Ketidakadilan dan diskriminasi baik secara langsung maupun tersirat dapat memicu perasaan ketidakpuasan dan kegagalan di antara individu atau kelompok yang merasa dirugikan. Konflik sebagai proses alami. Konflik adalah bagian alami dari kehidupan manusia yang muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, dan persepsi. Perbedaan ini jika dikelola dengan baik dapat menjadi kemajuan, inovasi, namun bisa ditangani dengan cepat. Jika ditangani dengan cepat dapat berubah jadi konflik juga merugikan. Ketujuh, masalah interpersonal. Seringkali setiap manusia punya masalahnya masing-masing. Faktor eksternal seperti faktor lingkungan, sosial, dan tekanan dari luar. Oke. Lalu pengertian manajemen konflik adalah suatu proses yang berusaha untuk mengelola dan menyesuaikan konflik secara efisien dan konstruktif. Tujuan dari manajemen konflik adalah mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat, minimal dampak negatif dari konflik, dan hilang ataupun membangun hubungan yang lebih baik untuk masa depan. Terdapat aspek penting yang berhubungan mengenai manajemen konflik sebagai berikut. Pertama, identifikasi. Ini adalah identifikasi konflik yang ada, melibatkan kita perlu mengamati dan paham tentang perbedaan yang ataupun ketegangan yang ada.
Setelah itu analisa konflik. Kita perlu analisa penyebab dan akar masalah konflik untuk penting, sehingga ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai latar belakang terjadinya konflik. Kita harus tahu juga latar belakangnya apa untuk menganalisa konflik dan menentukan solusi yang tepat. Pemilihan pendekatan. Manajemen konflik melihat pemilihan pendekatan yang tepat sesuai dengan sifat dan tingkat keparahan konflik. Pendekatan tersebut dapat mencakup negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau bahkan arbitrase tergantung pada situasi. Komunikasi efektif. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan menghormati merupakan elemen kunci dalam manajemen konflik. Komunikasi yang baik membantu menghindari salah paham dan meningkatkan pemahaman antara pihak yang terlibat dalam konflik. Kelima, kolaborasi dan profesi bersama dalam manajemen konflik. Mencari cara untuk bekerja sama dan mencari titik kesamaan antara pihak-pihak yang berselisih merupakan pendekatan yang efektif. Mengintegrasikan kepentingan dan tujuan bersama membantu mencapai solusi dan adil berkelanjutan. Implementasi solusi. Setelah itu kita dapat mengimplementasi solusi tersebut. Habis setelah itu baru evaluasi dan pembelajaran. Kita perlu evaluasi konflik dari awal sampai akhir. Misalnya dari latar belakangnya terjadinya konflik apa aja, itu konflik mengenai apa, kita klasifikasikan konflik ini mengenai apa. Misalnya mengenai perbedaan sumber daya, misalnya perbedaan sumber daya uang atau waktu, seperti itu. Setelah itu habis itu pengertian konflik unsur ruang lingkup. Konflik adalah situasi di mana terdapat perbedaan, ketegangan atau pertentangan antara dua atau lebih individu, kelompok atau entitas yang memiliki tujuan, nilai atau kepentingan yang berbeda. Konflik ini bisa muncul dalam berbagai tingkatan, dari konflik interpersonal hingga konflik antar negara. Konflik adalah pertentangan yang muncul ketika ada perbedaan pendapat, nilai, tujuan, kepentingan. Konflik bisa bersifat positif, yaitu memunculkan pemecahan masalah atau inovasi, atau bersikap negatif, yaitu mengarah ke eskalasi ketegangan yang merugikan antara pihak yang terlibat. Nah, unsur konflik. Konflik melibat beberapa unsur yang mencakup pihak yang terlibat, perbedaan, pertentangan, dan interaksi dan emosi perasaan. Ruang lingkup ya. Ruang lingkup konflik meliputi konflik pribadi, konflik kelompok, konflik organisasi, konflik masyarakat, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Manajemen konflik dalam organisasi merupakan suatu keharusan yang penting untuk mencapai efisiensi, produktivitas, dan harmoni di tempat kerja. Konflik dapat terjadi ketika berbagai alasan, seperti perbedaan pendapat, tujuan, nilai, ketegangan antara anggota tim, dan perkembangannya sesuai dengan presentasi saya sebelumnya. Nah, pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Dalam konflik manajemen meliputi beberapa aspek sebagai berikut: meningkatkan kinerja dan produktivitas. Ini manfaat pentingnya manajemen konflik. Nah, meningkatkan kinerja, produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan hubungan antar personal, mendorong inovasi dan perubahan positif, meningkatkan kemampuan komunikasi, mencegah eskalasi konflik, meningkatkan kepemimpinan, meningkatkan kepuasan karyawan. Jika di perusahaan. Manfaat manajemen konflik di perusahaan. Nah, berikut
adalah beberapa manfaat utama manajemen konflik di perusahaan sebagai berikut: meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan hubungan kerja, meningkatkan komunikasi, menciptakan hubungan kerja yang positif, meningkatkan kepuasan karyawan, mencegah eskalasi konflik, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Nah, strategi manajemen konflik berikut beberapa: komunikasi terbuka dan jujur, empati dan pengertian, identifikasi pengakuan masalah, pemecahan masalah, kolaborasi, kompromi, mediasi, negosiasi. Berikut adalah beberapa tipe manajemen konflik. Ada beberapa tipe, yaitu sebagai berikut: kolaborasi, kompetisi, kompromi, penyesuaian, penghindaran, mediasi. Kolaboratif untuk menyelesaikan masalah secara bersama, kompetisi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik berkompetisi untuk menyelesaikan masalah bersama. Kompromi atau mengkompromikan sesuatu masalah, misalnya itu, menyelesaikan masalah yang ada sehingga masyarakat dapat menyelesaikan masalah yang ada, menghindari mediasi. Tahapan manajemen konflik berikut tahapan sebagai berikut. Sudah. Nah, untuk slide terakhir adalah tahapan manajemen konflik. Tahapan manajemen konflik terdiri dari 7 tahapan. Pertama, identifikasi konflik, analisis konflik, pengembangan strategi manajemen konflik, implementasi strategi, evaluasi hasil pembelajaran dan perbaikan. Cukup sekian dari saya mengenai manajemen konflik. Oke, terima kasih. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.